Halo my love, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang kebahagiaan yang luar biasa menunggu kamu di masa depan. Jadi ini adalah kebahagiaan yang akan kamu raih. Kebahagiaan sangat luar biasa. Perlu diingat ini adalah collective reading, diperuntukkan untuk banyak orang. Jadi energi bisa rasanya bisa tidak, dan bisa vice versa juga kalau misalnya nanti ada pembacaan soal percintaan. Nah, perlu diingat pesan-pesan yang aku sampaikan kadang-kadang itu ada metaforanya, jadi harus bisa diproses dulu sama dirimu. Terus kalau yang baru channel aku, hai, gimana caranya? Fokus sama pertanyaannya, sebutkan pertanyaan dalam hati, tarik nafas, tahan, hembuskan. Perlu diingat ini adalah timeless reading, jadi mau kapanpun kamu nonton, teraplikasikannya saat kamu nonton. Oke, kita langsung mulai aja. Ini adalah kebahagiaan yang luar biasa untukmu, yang dihadiahkan untukmu oleh semesta. Coba kita lihat ya, kebahagiaan yang sangat luar biasa untukmu yang menunggu di depan. Ada The King of Crystal. Kalau aku lihat di sini ada energi Libra, Gemini, Aquarius. Sebenarnya kebahagiaan ini lebih seperti kayak kedudukan. Bisa kedudukan di kantor, di pekerjaan, di karir, di masyarakat, dan kedudukannya yang cukup pasti. Dalam arti pasti tuh gini, apa yang kamu usahakan, kesabaran kamu akan membuahkan hasil. Jadi kesabaran menekuni apa yang kamu lakukan, itu nanti akan ada hasilnya. Kita lihat lagi ya. The Lovers, pertemuan dengan soulmate. Ini pertemuan dengan seseorang. By the way, ini tarotnya baru, jadi aku mau pamerin. Ini adalah pertemuan dengan seseorang yang bisa dibilang layaknya bertemu seperti sosok orang yang sangat memahami diri kita luar dan dalam. Cuman yang namanya The Lovers itu kadang-kadang pertemuan yang tidak dipaksakan, pertemuan yang tidak direncanakan. Semesta berorkestra atau semesta membuat skenario yang cukup indah untuk diri kamu bertemu dengan seseorang. Momennya pas, waktunya pas, dimananya juga tepat. Nah, dari The Lover sendiri ini juga ada chemistry yang luar biasa dengan seseorang. Kalau yang aku lihat di sini, datangnya ke dalam hidup kamu cukup cepat. Di sini kebahagiaan yang hadir, yang menghampiri diri kamu juga bukan dalam waktu yang berlama-lama banget setelah kamu nonton video ini. Lihat satu lagi ya. Tell me more. Oke, 2 yang mau keluar. The Four of Star sama ada The Nine of Wands. Oke, kalau aku lihat di sini ada sebuah rasa aman yang akan kamu rasakan, bisa secara karir, finansial. Cuman kalau dari sini ada beberapa dari kalian yang akan mengisolasi diri. Mengisolasi diri itu artinya kayak menarik dari hiruk pikuk lingkungan untuk lebih fokus sama apa yang pengen kamu kejar, atau apa yang kamu pengen raih dalam kehidupan. Karena kalau aku lihat di sini, keadaan dari The Four of Stars sama The Nine of Wands, kamu tuh tidak terlalu aktif dalam sekitaran yang drama sekitar, atau misalnya ada hiruk pikuk di sekitaran kamu tetap fokus sama diri kamu sendiri. Mau ada di luar sana tuh, mau ada yang gunjang ganjing, mau ada huru hara, mau ada selebrasi di luar sana pun tidak terpengaruh gitu. Kamu menjaga diri kamu banget, kamu menjaga energi kamu banget. Nah, di sini akhirnya kamu dapatkan adalah sebuah ketenangan. Jadi kebahagiaan yang luar biasa. Kamu tenang dengan apa yang kamu punya. Nah, ini banyak orang yang mempunyai kekhawatiran secara finansial atau kekhawatiran secara tempat kamu berada lah gitu. Jadi kayak posisi karir, posisi who you are, siapa dirimu gitu kan. Ada beberapa dari kalian yang tidak tenang. Nah, di sini nanti kamu akan mendapatkan ketenangannya. Di sini juga kalau aku lihat semesta dengan sebegitu indahnya membuat sebuah skenario agar kamu bisa nyaman di tempat kamu gitu, di tempat kamu berada. Terus kalau aku lihat di sini memang kebanyakan soal percintaan, dimana percintaannya gini, yang sedang single atau sedang sendiri atau sedang nyaman sama diri sendiri, akhirnya bertemu sama seseorang, dan itu sebenarnya kayak gejolaknya gini.
Saat kita nyaman sama diri kita sendiri, terus ada orang yang hadir dalam hidup kita, kita tuh agak gimana ya, kok ada yang datang sih gitu, padahal aku lagi nyaman-nyaman sendiri. Nah, ini adalah sebuah tantangan dirimu gitu. Cuman kalau aku lihat di sini, karena kamu orang yang pintar, kamu mampu untuk melihat situasi dengan sangat clear nantinya, jadi kamu bisa ngambil sebuah keputusan yang baik untuk diri kamu. Nah, yang tadi aku bilang, ini datangnya tiba-tiba. Jadi you fall in love with someone secara tiba-tiba, atau ada orang yang cinta sama kamu secara tiba-tiba. Aku bakalan lihat lagi dari oracle card dulu. Ini apa yang akan hadir atau kebahagiaan luar biasa yang menantimu. Ini ngomongin soal passion yang mungkin kemarin kamu merasa jenuh tentang kerjaan kamu akan menemukan cintanya lagi gitu. Kayak kamu mencintai apa yang kamu lakukan. Ada passion, nah yang tadi aku bilang kayak kesabaran kamu tuh pasti akan membuahkan hasil. Nah, di sini kalau ngomongin soal hasilnya apa, tergantung dari kemarin yang kamu sabari, yang kamu sabar banget lah gitu, nunggu hasilnya itu apa gitu. Jadi ini setiap individu yang nonton beda-beda ya hasilnya. Ada orang yang sabar menanti seseorang, ada orang yang sabar soal percintaan, ada orang yang sabar soal pekerjaan. Ya berarti itu topik itu gitu yang akan ada hasilnya. Dari passion sendiri ini disuruh untuk bisa lebih selain sabar, harus mampu untuk tenang gitu. Jadi kalau ngomongin soal emotion, kalau misalnya ada sesuatu emosi-emosi yang datang secara kayak tiba-tiba dan itu membuat diri kamu terpengaruh, lebih baik dikontrol dulu gitu. Mau itu soal percintaan atau soal pekerjaan dan karir, fokus. Nanti kamu akan ada di sebuah jalan atau persimpangan di mana kamu harus memilih, kamu harus fokus kemana. Kamu mau fokus ke pekerjaan atau ke percintaan? Jadi di sini apapun yang kamu fokuskan akan membuahkan hasil. Ada pleasure, jadi nanti yang tadi aku bilang, kamu akan menemukan gairahnya lagi, apapun itu. Jadi yang tadinya kayak bosan, yang tadinya jenuh soal pekerjaan, hobi, percintaan, akan menemukan gairahnya lagi. Thriving, ini ngomongin soal kesuksesan. Jadi kalau kesuksesan itu konsepnya bukan hanya sukses secara materi. Nah, yang thriving itu istilahnya kayak kehidupan kamu levelnya di upgrade. Jadi semesta memberikan kamu jalan atau memberikan kamu hadiah untuk menaikkan status kamu di masyarakat atau di dunia ini. Di light, kebahagiaan itu konsepnya kayak ada pernah ngerasa gak kayak kamu lomba terus kamu menang juara 1. Nah, perasaan tersebut, perasaan sukacita, perasaan dimana kayak kamu menggapai apa yang kamu pengen raih gitu, dan ini yang akan kamu rasakan, dan itu cukup natural datangnya, tidak dibuat-buat. So aku bakalan lihat lagi dari oracle card yang ini. Kebahagiaan atau sukacita yang luar biasa besar untuk dirimu. Oke, ada loneliness. Nah, di sini kamu akan bisa berdamai sama kesepian. Gimana orang-orang banyak banget yang mencari kebahagiaan di orang lain. Itu nggak pernah bijak. Karena yang namanya kebahagiaan itu harus kita buat sendiri. Kita harus bisa mandiri istilahnya. Mau kita hidup berdampingan sama masyarakat, yes, kita berdampingan sama orang-orang, kita punya keluarga, kita punya teman, but pada akhirnya kita itu di dalam diri kita, di dalam otak kita, di dalam pikiran kita itu kita sendiri mikirnya, ya kan? Kebahagiaan yang kamu cari itu kamu bisa creating sendiri. Nah, saat kamu mampu untuk menghadapi dan berhadapan sama kesepian, kamu tidak akan lagi berada di posisi dimana putus asa mencari validasi dari orang lain, putus asa mencari cinta dari orang lain, karena kamu udah mampu ngasih ke diri kamu sendiri. Ada orang-orang yang sedesperate itu cari perhatian, padahal perhatian dari orang lain juga ya kan nggak bisa sepenuhnya untuk kita. Dia kan punya hidup sendiri, ya kan? Mau itu soal percintaan, mau soal itu hubungan suami istri pun, walaupun sudah di satu rumah tangga, tapi tetap saja si suami punya keluarga, si istrinya tetap punya keluarga. Jadi punya banyak hal yang harus difokuskan selain pasangannya. Nah, makanya kenapa kita harus menghadapi kesepian kita sendiri.
kita tidak akan lagi mencari sebuah kebahagiaan yang harusnya kita isi itu dari orang lain gitu. Jadi saat kita selalu mencari keluar sana jawaban, kita mencari kebahagiaan di luar, itu ada, tapi cuma sesaat. Ibaratkan kayak obat ya, kayak kita mencari obat. Tapi kalau dari obat yang kita konsumsi pasti ada efek baik, let's say efek penyembuhan lah gitu, tapi kan nggak untuk selamanya. Kalau misalnya dari dalamnya tetap ada sakitnya, tidak disembuhkan dari dalam, akan tetap ada terus kan gitu. Jadi maka dari itu kita harus menemukan si kebahagiaan di dalam diri sendiri. Kadang-kadang tuh orang takut sama loneliness, takut sama kesendirian, takut sama kesepian, padahal itu adalah sebuah perasaan yang natural, semua orang pasti ngerasain itu. Tapi kalau kita mampu untuk bisa menghadapi itu, berdampingan dan berdamai sama loneliness, kesepian, kita akan, tadi aku bilang, tidak akan putus asa mencari kasih sayang dari orang lain. Karena kita mampu untuk ngasih sendiri. So, tell me more. Nah, nanti di sana kebahagiaannya adalah kamu mampu untuk berdampingan sama si loneliness itu. Ini juga ada sailing, itu artinya kayak ada perjalanan, bisa perjalanan secara rafia, ada yang liburan. Jadi kamu kayak punya kesempatan nih gitu untuk liburan, untuk santai, untuk bisa menikmati keadaan. Kalau sailing itu juga kayak pergi keluar kota, pergi keluar negeri lah gitu, kesempatan itu ada. Nah, itu membuat diri kamu bahagia. Tapi juga ada beberapa dari kalian yang perjalanannya itu lebih kayak perjalanan secara jiwa ya. Jadi jiwanya itu belajar lagi, jiwanya itu berkembang gitu. Nah, saat jiwa berkembang, secara ego dan fisik sama kayak yang kemarin, dan itu akan ada sebuah konflik. Nah, kenapa ego kita harus kita turunkan, dan secara wadah nih untuk menampung jiwa yang hebat itu, kita juga harus mampu berkembang juga. Jadi ini ngomongin skill, jadi nanti bakal lebih pintar lagi, lebih punya knowledge yang luas lagi gitu. Jadi kalau ngomongin soal perjalanan, tadi aku bilang bisa secara fisik perjalanan, tapi juga ada secara spiritual yang perjalanannya. So aku bakalan lihat dari sini lagi, because I like this. Tell me more, kebahagiaan yang luar biasa yang menantimu. Flower of Life. Ini aku suka banget gambarnya. Flower of Life itu life creation, sama kayak seorang ibu mengandung anak, sama kayak seorang kayak dua pasangan yang memiliki cinta, terus bersatu, terus akhirnya yang tadi membuahi pasangan. Jadi kayak life tersendiri itu datangnya dari niat, dari usaha. Yang tadi aku bilang kayak konsep life and death, yang namanya kehidupan pasti ada awal mula dulu nih, kita melakukan apa, niatnya apa. Saat kita melakukan segala sesuatu dengan niat yang indah, niat yang baik, hasilnya juga pasti akan baik. Nah, Flower of Life itu juga nunjukin kalau misalnya kehidupan memang ada yang positif, ada yang negatif. Itu udah harus ada untuk bisa menjadi apa ya, like blueprint untuk diri kita lah. Nanti saat kamu detach sama ego kamu, saat kamu lepasin nih ego kamu, jadi kan ada kadang-kadang kita punya ego yang enggak, aku harus jadi paling benar, aku harus jadi orang yang punya segalanya lah gitu. Tapi saat kita menghadapi kenyataan, kita punya kekurangan kok. Kita harus menerima kalau di hidup ini ada yang menang, ada yang kalah gitu. Ada yang kita pasti punya kegagalan, kita pasti juga punya kemenangan. Saat kita sudah mampu untuk menerima itu, egonya nih akan diturunkan. Saat kita egonya dilepas, kita akan tahu, kayak ngelihat blueprint dengan jelas. Kayak kita ngelihat kalau ujian tuh ada kisi-kisi. Kita ngelihat kisi-kisinya. Jadi kita tahu nanti ke depannya harus ngapain, kita akan ngehadapin apa. Jadi kan kayak namanya cycle of life, itu kan sesuatu hal yang kayak muter gitu loh. Jadi kayak sebenarnya kita ngelihat skenario yang sama, kita ngelihat keadaan-keadaan yang sebenarnya sama gitu. Tapi kalau misalnya ketutup sama ego,
kita akan terus bertanya, kenapa ini gini lagi, kenapa gini lagi gitu, apa yang salah nih, kayak gini lagi. Tapi kalau kita udah lepas nih dari ego kita akan ngelihat, oh ini keadaannya gini, berarti aku harus seperti ini gitu, karena udah tahu akhirannya seperti apa gitu. Nah, kebahagiaan yang didapat dari sini ini adalah bentuk seperti pemahaman. Ada orang yang jahat sama kita, ada orang yang baik sama kita, keadaan yang gak baik untuk kita, keadaan yang baik untuk kita, itu adalah satu. Bentuknya sebenarnya satu untuk bisa ngebentuk kita. Dan saat sudah menerima itu, kamu tidak akan di dalam keadaan yang putus asa, tidak ada di dalam keadaan yang sedih saat menghadapi itu. Jadi, menghadapi dengan benar-benar keikhlasan. Jadi ini ngomongin soal pembentukan emotion, pembentukan kedewasaan yang cukup baik. Ini beberapa dari kalian juga ada yang contoh kamu punya bisnis nih gitu. Nanti bisnisnya seperti kayak kamu taking care of your child. Kayak misalnya yang tadi aku bilang, seorang ibu mengandung anak. Ini bisa secara harfiah. Atau memang secara metaforanya kayak kamu punya sesuatu nih. Kayak your business is your baby. Kayak pekerjaan kamu adalah kamu cinta banget lah gitu. Kamu taking care of it, kamu memberikan kasih sayang dan fokus kamu ke apa yang kamu kerjakan, nanti hasilnya juga akan thriving. Jadi dari yang kamu fokuskan itu akan menghasilkan sesuatu yang kamu akan banggakan. What else? Kebahagiaan luar biasa. Ada the Queen of Star, sama ada the Eight of Star. Ini soal financial situation yang sangat akan membaik. Secara finansial membaik tuh dalam arti gini, kamu menjadi seseorang yang mampu untuk memberikan untuk orang-orang sekitar. Jadi bukan meminta. Kemampuan kamu untuk memberi itu kayak sinyal buat semesta. Oke, kamu mampu untuk memberi, berarti semesta bakalan kasih banyak untuk diri kamu, karena semesta tahu kamu itu sebagai perantara semesta untuk membagi ke orang-orang sekitar. Nah, saat mindsetnya seperti itu, ini yang namanya money will flowing. Yang namanya finansial itu bakalan flowing ke dalam hidup kamu, bakalan kayak ngalir ke dalam hidup kamu. The Eight of Star ini juga keadaan dimana kamu bakalan fokus banget sama pekerjaan. Dimana kamu akan mengerjakan pekerjaan yang bisa dibilang impian kamu gitu. Nah, di sini ada Judgment. Yang tadi aku bilang, kamu akan bertemu sama orang yang tepat, kamu akan berada di tempat yang tepat, kamu akan menjalani karma-karma kamu akan menjalani apa yang harus kamu jalankan, dan di sini kayak kebaikan kamu akan ada hasilnya. Semesta akan banyak ngasih ke kamu, dan di sini kalau kamu lihat secara gambar, tangannya kan embracing ya, tangannya terbuka untuk segala macam apa yang diberikan. Jadi apapun yang dihadapin sama kita harus terbuka untuk itu, karena itu bagian dari pembentukan diri kita sendiri. Dan di sini kalau dari Judgment sendiri, ini keadaan kayak kamu menemukan panggilan jiwa kalau dari energi Judgment. Nah, aku balik ke Queen of Star di sini. Ini kayak Queen of Pentacle. Queen of Pentacle itu memiliki kenyamanan di kedudukan. Kalau posisinya duduk seperti ini, dia punya kenyamanan secara dirinya di masyarakat, pamornya di masyarakat. Ini kalau untuk kalian yang bekerja di bidang-bidang entertainment, bidang-bidang kreatif, ini bakal lebih famous lagi. Cuman di sini dia juga memberikan perhatiannya bukan hanya untuk uangnya dia atau untuk kebahagiaan dirinya sendiri, tapi untuk sekitaran. Jadi ini ada perbaikan, ada yang tempat tinggalnya jadi lebih indah lagi, lingkungan kantornya bakalan lebih indah lagi, jadi lingkungan sekitarnya akan lebih indah saat kita mampu untuk bisa memanifestasi itu. Jadi kuncinya adalah dalam diri sendiri. Kebahagiaannya dari energi hidup Queen of Star adalah kemampuan untuk memiliki home life atau energi di dalam diri sama di luar sekitaran, itu yang energi yang indah lah gitu. Secara visualisasi indah, secara energi juga baik, positif gitu. Dan ini akan menumbuhkan kenyamanan untuk bisa ngasah skill. Ini kamu akan nemuin skill kamu akan ngasah skill kamu, dan kamu akan menjadi seorang expert atau seorang ahli di bidang apa yang kamu kerjakan gitu.
Jadi ini kalau aku bisa rangkum, kebahagiaannya kebanyakan memang kebahagiaan secara karir. Ini kayak karir lebih baik dan pertemuan dengan orang-orang sekitar yang sangat positif. Ini untuk pembentukan diri jadi lebih baik lagi dan semesta memberikan kamu momen untuk upgrade. Aku bakalan lihat lagi dari sini. Kita bakalan lihat langsung the outcome of the situation. Three of Wands, ada sebuah momen dimana kamu akan ngelihat masa depanmu seperti apa. Jadi kayak tahu gitu loh, oke, aku akan kemana, arah aku akan kemana. Ini kayak panggilan jiwa. Kamu akan menemukan sosok kayak waktu kontemplasi, waktu bercermin, kamu akan menemukan diri kamu di masa depan seperti apa. Kayak membayangkan diri kamu 10 tahun lagi kayak gimana ya gitu. Nah ini ya, kamu akan membentuk sebuah jalan untuk bisa menggapai itu. Nah dari Three of Wands sendiri ini kayak kita memvisualisasi ke depan sana seperti apa dan mampu untuk memanifestasi jalannya. Nah dari The Moon sendiri ini ngomongin soal emotion, intuisi yang tadi aku bilang. Ini kayak ada spiritual awakening yang akhirnya jiwamu terpanggil untuk melakukan sesuatu hal, dan kebanyakan memang ini untuk memanifestasi keinginan-keinginan material things. Tapi ada juga yang memang yang namanya panggilan jiwa ya, ini tentang hal-hal yang spiritual. Tapi kalau energi justice, akhirnya kamu mampu untuk bisa menyeimbangkan spirituality sama materi. Jadi ini semuanya balance dan seimbang. Nah dari energi justice itu truth, kebenaran. Kalau kamu lihat di sini ada the moon, the star, the moon. Jadi semuanya balance. Ada sisi tergelap kamu yang mampu untuk bisa menunjang diri kamu secara emotion atau secara spirituality, atau ada sisi di luar sana, ada energi yang kamu keluarkan yang mampu untuk menunjang si lingkungan sekitar materi kamu. Jadi secara spirituality atau secara materi ini bakal lebih balance lagi. So this is your reading. Thank you for watching. Semoga dapat membantu. Kalau misalnya kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut, bisa book personal reading, linknya ada di bawah, nomornya di bawah. Kalau misalnya kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share in the next reading. Bye!